Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Firda Aulia, biasa dipanggil Firda atau Au. Jadi aku dari Prodi Sastra Indonesia semester 2. Jadi hari ini aku mau bikin video untuk memenuhi tugas kemahiran berbahasa Indonesia. Ya, UTS kemahiran berbahasa Indonesia. Sebelumnya aku mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi gimana nih puasa kalian? Semoga lancar ya. Dan kalau memang ada bolong atau ada karena sakit jadi bolong, mending cepet-cepet dibayar dan dibayar mengganti, soalnya nanti kalau diundur-undur malah lupa berapa bolongnya. Terus oh ya, gimana THR-nya? Pasti syarat, soalnya aku sendiri juga syarat guys, soalnya udah besar. Dan orang-orang itu banyak yang kayak, kamu udah besar gak usah THR ya, padahal kenyataannya makin besar makin butuh uang, daripada anak mini-mini yang dikasih THR malah dikasih orang tuanya. Ya begitulah manusia. Terus aku hari ini akan membahas tentang isu-isu yang terjadi pada bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan kan terjadi beberapa isu, pastinya banyak banget isu-isu yang muncul pada saat bulan Ramadan. Contohnya isu tentang Bima, ya, Bima yang mengkritik Lampung. Terus tentang isu tentang perbedaan hari raya antara NU dan Muhammadiyah. Terus yang benar-benar semua orang pasti tahu ini yang terakhir, gerhana matahari hibridia. Jadi hari ini aku mau bahas tentang gerhana matahari hibridia. Jadi apa sih gerhana matahari hibridia itu? Oke, mari kita bahas. Jadi gerhana matahari hibridia itu adalah suatu fenomena alam yang sangat jarang terjadi, karena tidak setiap tahun gerhana matahari hibridia itu ada. Dan kebetulan tahun ini ada gerhana matahari hibridia yang terjadi pada akhir bulan Ramadan, atau tepatnya terjadi pada tanggal 20 April 2023. Dan menurut BMKG, gerhana matahari hibridia ini adalah gerhana matahari hibridia ini adalah suatu kondisi antara matahari, bulan, dan bumi berada dalam sejajar. Jadi bulan, ini ada bulan nih, contohnya ini bulan, matahari, dan bumi, dan itu posisinya sejajar. Dan gerhana matahari ini terjadi pada jam 9 sampai jam 12 siang, tetapi puncaknya berada pada jam 10 siang. Jadi jam 9 itu sudah mulai gerhana matahari, jam 10 puncaknya, dan jam 12 waktu selesainya gerhana matahari tersebut. Lalu apa sih dampak dari gerhana matahari hibridia ini? Pasti kalau ada pokoknya ada sesuatu pasti harus ada dampaknya dong, entah itu dampak baik atau dampak buruk. Jadi berikut ini saya akan menjelaskan tentang beberapa dampak-dampak gerhana matahari hibridia yang terjadi pada bulan Ramadan kemarin ini. Jadi yang pertama yaitu gerhana matahari hibridia ini muncul dan menyebabkan gelombang air itu sangat naik ya. Jadi bikin air pasang gitu guys. Bahkan lebih gimana ya, gelombangnya itu lebih tinggi dari biasanya. Terus yang kedua yaitu bikin redup gitu guys. Jadi biasanya kalau siang bolong itu kayak panas ya kan, akhir-akhir ini panas, tapi kemarin pas gerhana matahari hibridia itu, yaitu padahal itu siang, jadi redup banget, jadi kayak sore, kayak mendung tapi nggak mendung. Terus
bikin udaranya jadi lebih sejuk juga. Terus yang terakhir ini dampaknya sedikit sedih ya, karena kalau kita melihat secara langsung gerhana matahari tersebut, kita itu bisa jadi buta guys. Jadi kita harus hati-hati. Tapi sebenarnya ini jujur nih, aku kemarin tuh nggak lihat karena aku nggak tahu kalau ada gerhana matahari ini. Jadi aku tahunya itu pas udah selesai, aku lihat di TikTok, lah aku ada gerhana matahari, aku nggak tahu. Akhirnya aku nonton siaran ulang di YouTube karena saat gerhana matahari itu disiarkan di media sosial YouTube. Jadi aku bisa lihat rekaman ulangnya. Lanjut isu kedua tentang Bima yang sedang mengkritik Lampung. Ya, mengkritik Lampung. Enggak, bukan mengkritik Lampung, tapi lebih ke mengkritik tentang pemerintahan Lampung. Petinggi-petinggi gitulah guys. Jadi Bima ini pemuda asal Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri. Jadi Bima itu bikin video tentang kenapa sih Lampung gak maju-maju. Jadi dia kayak mempresentasikan kenapa sih Lampung gak maju-maju, yang videonya itu berisi tentang masalah-masalah yang ada di Lampung. Contohnya tentang infrastruktur yang di Lampung yang gak jelas, terus banyak proyek-proyek mangkrak di Lampung, dan pendidikan di Lampung itu masih tertinggal jauh dari kota-kota besar gitu guys. Dan itu menuai banyak banget pro dan kontra. Contohnya Bima sampai dilaporkan karena mungkin petinggi-petinggi Lampung itu resah kali ya kalau Bima itu speak up tentang kondisi Lampung yang sebenarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena video Bima itu tadi ditonton lebih dari berjuta-juta orang, lebih deh kayaknya dari 2 juta orang. Terus sampai Bima dituntut, ya Bima dituntut kayak dilaporin ke polisi gitulah guys, dan keluarganya Bima juga kena imbasnya, sampai ayahnya si Bima ini dipanggil ke kantor polisi. Tapi katanya sih ke kantor polisi cuma dimintai wawancara doang, kayak dimintai keterangan gitu, tapi we never know. Tapi menurut aku Bima itu nggak salah karena dia hanya speak up tentang kampung halamannya, tentang Lampung yang infrastrukturnya nggak jelas, banyak proyek-proyek yang mangkrak. Bima bikin video kayak gitu itu juga pasti ada alasan, mungkin biar video tersebut sampai di telinga para petinggi di Lampung, yang bikin pemerintahan Lampung itu sadar bahwa banyak banget proyek-proyek mangkrak di Lampung yang sampai kenapa itu mangkrak gitu loh. Dan banyak juga yang pro kepada Bima. Contohnya sekarang jadi banyak banget yang speak up kalau kondisi di Lampung itu bener-bener hancur banget, apalagi kondisi jalan di Lampung. Jadi yang diomongin Bima itu ternyata benar guys, banyak proyek mangkrak dan jalan di Lampung itu ya bener-bener rusak. Jadi menurut aku menurut aku Bima itu nggak salah. Tapi sekarang Bima kan masih dia ada di luar negeri, dia kuliah di luar negeri, dan ngomong-ngomong dia itu apply visa, bukan apply visa tapi kayak perlindungan gitulah, biar dia dapat perlindungan hukum dari negara dia sekolah. Aku kurang tahu ya dia kuliah di mana, pokoknya dia kuliah di luar negeri, dan dia itu tadi minta perlindungan agar dia itu bisa tinggal dengan aman di negara tetangga gitu. Dan sampai Ramadan tahun ini Bima nggak mudik guys, karena
katanya di videonya dia speak up bahwa itu kan ada yang tanya tuh, dibalas sama dia di video TikTok, Bim kenapa lo nggak pulang? Bima bilang kalau ya kali gue pulang bisa dikeprek itu nanti gue, karena Bima bilang gitu karena benar-benar sebenarnya banyak yang nggak setuju dengan Bima, tapi gimana ya, 50-50, karena banyak yang setuju dan banyak yang nggak setuju juga dengan Bima cuma takut kalau dia pulang ke Indonesia dia malah gimana ya, dia malah nggak aman gitu loh kalau di Indonesia, padahal dia banyak banget politikus di Indonesia itu yang nggak banyak sih, cuma beberapa politikus di Indonesia itu pro ke dia gitu loh. Contohnya Hotman Paris malah pro ke Bima dan menawarkan perlindungan ke Bima. Tapi itu nggak tahu lagi ya Bimanya ngasih atau enggak, tapi kayaknya Bima lebih nyaman kuliah di sana sambil kerja deh. Jadi ya good luck lah buat Bima, terima kasih sudah speak up, karena dengan Bima speak up tentang kondisi infrastruktur di Lampung, sekarang berita-beritanya nih ya, Presiden Jokowi udah menindaklanjuti dan banyak juga jalan-jalan di Lampung itu diperbaiki. Oke guys, jadi untuk isu yang terakhir yaitu aku akan membahas tentang perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Ramadan tahun ini. Sebelum itu aku mau jelasin latar belakang tentang apa sih organisasi Muhammadiyah itu dan apa sih organisasi Nahdlatul Ulama itu. Oke, mari kita bahas. Jadi organisasi Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Dan NU berdiri di kota Surabaya, sedangkan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 18 November tahun 1912 di kota Yogyakarta. Tetapi gini, jadi NU itu mempelajari tentang keseluruhan Islam gitu loh guys, jadi tidak terfokus dengan salah satu saja. Sedangkan Muhammadiyah itu Muhammadiyah fokusnya pada bidang pendidikan. Ya, Muhammadiyah memang lebih fokus di bidang pendidikan. Lalu apa sih perbedaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Ramadan tahun ini? Oke, mari kita bahas. Salah satunya yaitu tentang taraweh. Ya, taraweh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu beda banget, beda jauh, karena Nahdlatul Ulama melakukan sholat tarawehnya itu jadi Nahdlatul Ulama itu sholat tarawehnya terdiri dari 20 rakaat dengan 3 sholat witir, sedangkan Muhammadiyah hanya 8 rakaat taraweh dan 3 witir. Tetapi Nahdlatul Ulama biasanya di malam ke-13 bulan Ramadan selalu memakai kunut. Jadi saat sholat witir di rakaat terakhir kita selalu membaca kunut. Sedangkan Muhammadiyah nggak baca kunut guys, jadi ya sholat witir biasa nggak ada kunutnya, dan itu juga sering terjadi pas subuh ya. Kalau subuh mah nggak, Ramadan juga nggak pakai kunut kalau Muhammadiyah. Terus untuk yang terakhir yaitu perbedaan tentang penentuan awal Ramadan. Jadi awal Ramadan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu beda guys, karena Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki 2 metode yang berbeda. Jika Nahdlatul Ulama memakai metode Ru'yatul Hilal untuk menghitung kapan sih awal Ramadan ini
jatuh atau kapan sih awal Ramadan ini terjadi. Sedangkan kalau Muhammadiyah itu dengan metode itu hisab, jadi hanya menghitung saja. Terus yang terakhir itu tentang ini, perbedaan hari raya antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jadi ini ya yang banyak pro kontra, soalnya berbeda sehari gitu guys. Jadi Muhammadiyah itu Muhammadiyah hari rayanya lebih dulu sehari daripada Nahdlatul Ulama. Jadi semisal hari ini Muhammadiyah sudah sholat id dan sudah maaf-maafan alias sudah lebaran, sementara Nahdlatul Ulama masih puasa. Jadi perbedaannya sangat jelas banget ya, yang satu masih puasa, yang satu udah lebaran. Tapi kita yang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bisa saling toleransi. Jadi pada saat orang Muhammadiyah pada sholat id, ya udah kita masih puasa nahan lapar. Sedangkan saat kita keesokan harinya, orang Nahdlatul Ulama yang itu guys, yang gantian sholat id, baru sholat id dan baru lebaran gitu. Tapi kita benar-benar saling toleransi satu sama lain dan benar-benar saling menghormati, karena saat lebaran ya udah kita lebaran maaf-maafan gitu. Jadi ya begitulah perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Ramadan tahun ini. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.